Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok Hanif Nur Azizah dan Rozanatul Aqidah akan membahas materi tentang keimanan. Definisi iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata kerja fi'il amana yu'minu imanan, yang mengandung beberapa arti, yaitu percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Iman menurut pendapat para ulama. Menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, yang artinya iman ialah pembenaran dengan hati. Menurut Imam Abu Hanifah, yang artinya iman ialah mengikrarkan dengan lidah dan membenarkan dengan hati. Menurut Hasbi Asy-Siddiqi, yang artinya iman ialah mengucapkan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan mengerjakan dengan anggota tubuh. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, mendefinisikannya dengan ucapan diiringi dengan ketulusan niat dan dilandasi dengan berpegang teguh kepada sunnah. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Definisi Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, adalah bentuk masdar dari kata kerja salama yuslimu islaman. Secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, selamat. Pengertian Islam menurut istilah yaitu sikap penyerahan diri, kepasrahan, ketundukan, kepatuhan seorang hamba kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Islam sebagai agama, maka tidak dapat terlepas dari adanya unsur-unsur pembentuknya, yaitu berupa rukun Islam, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah jika mampu. Oke, selanjutnya adalah definisi ihsan. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja atau fi'il, yaitu hasana, yuhsinu, ihsanan. Ini artinya perbuatan baik. Menurut istilah ada beberapa pendapat para ulama, yaitu yang pertama dari Muhammad Amin Al-Qurdi. Ihsan ialah selalu dalam keadaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah yang terkandung di dalam iman dan Islam, sehingga seluruh ibadah seorang hamba benar-benar ikhlas karena Allah. Dan yang kedua adalah menurut Imam Nawawi. Ihsan adalah ikhlas dalam beribadah dan seorang hamba merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk dan khudu. Khudu maksudnya yaitu rendah hati dan sebagainya. Lalu para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4 bagian, yaitu ihsan kepada Allah, ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada sesama manusia, dan ihsan kepada sesama makhluk. Maksudnya sesama makhluk yaitu seluruhnya yang mencakup makhluk, yang dinamakan makhluk. Jadi ihsan bagi sesama makhluk, entah itu tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah hubungan iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan satu sama lainnya memiliki hubungan karena merupakan unsur-unsur agama atau ad-din. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan, dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik, dengan tata-tata cara yang baik, sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah. Selain itu, iman, Islam, dan ihsan sering juga diibaratkan hubungan di antara ketiganya adalah seperti segitiga sama sisi, yang sisi satu sama sisi lainnya berkaitan erat. Segitiga tersebut tidak akan berbentuk kalau ketiga sisinya tidak saling mengait. Jadi manusia yang bertakwa harus bisa meraih dan menyeimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa 3 unsur ini saling berkaitan. Jadi kita harus mempelajarinya secara utuh.
Begitu. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.